Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya, Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini, pemirsa. Kali ini saya hadir di podcast dan ini adalah podcast yang kesekian. Kesekiannya itu berapa saya lupa, bentar saya cek dulu. Pemirsa nggak buru-buru kan pasti ya? Pemirsa setia teknisi digital pasti nggak buru-buru karena pasti meluangkan waktu untuk dengerin jawaban dari komentar-komentar atau jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di channel teknisi digital. Baiklah pemirsa, kali ini kita ada di podcast yang ke-70 bukan, 78. Dan saya mau ngebacain sebuah komentar. Bukan sebuah, tapi beberapa buah komentar yang masuk di video cara memperbaiki laptop Acer Aspire One 722 kursor bergerak sendiri. Dan ini adalah komentar yang saya bakal bacain khusus di podcast. Kalau sebelumnya saya udah merespon, yaitu respon di channel. Bukan respon di podcast ya, tapi sekarang saya respon di podcast. Karena kadang-kadang apa yang disampaikan lewat tulisan itu berbeda sama apa yang disampaikan pemirsa kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Makanya saya bikin dua. Kalau misal udah saya respon dan saya bikin podcast, sekaligus nunggu video editan yang terbaru selesai, habis itu baru deh diupload. Gitu ya. Ada komentar di video ini yang katanya bagus sekali, terus bendera Indonesia, 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 Indonesia. Thanks, makasih banget. Dan ini komentarnya udah lama, sekitar 1 tahun yang lalu. Terus ada juga yang bilang laptopku juga kayak gitu bang, tapi sayangnya gue password juga gak bisa masuk. Nah ini yang repot. Yang repot nih, kalau udah di password. Ini ada, saya udah jawab. Masuk pakai Conboot aja dan di playlist ada aku buat tutorial cara masuk Windows lupa password. Udah bisa bang pakai FN plus F9 jadi nggak gerak-gerak lagi, tapi kalau di restart gerak-gerak sendiri lagi. Kayaknya kena virus bang, soalnya MS Word di laptop formatnya jadi exe. Betul banget, itu pasti kena virus. Soalnya nggak mungkin file MS Word jadi exe, emangnya mau diinstal, mau di executable, nggak mungkin ya. Itu pasti kena virus. Kalau misalnya pemirsa, moga-moga aja laptop kamu udah sembuh ya. Dan kalau misalnya untuk pemirsa di luar sana yang punya penyakit yang sama, filenya itu berubah jadi ekstensi file yang tidak seharusnya, itu kemungkinan besar memang kena virus. Jadi pasang antivirus yang bagus, scan terus matikan antivirusnya. Saya rekomendasikan untuk pakai Smartdev deh. Itu antivirus yang bagus, buatan Indonesia. Saya udah membuktikan ada 2 antivirus yang sering saya gunakan. Meskipun ini nggak di endorse, tapi karena antivirusnya bagus, saya kasih apa ya? Saya bantu deh untuk saya sebutin namanya supaya ada feedbacknya dari saya, karena saya udah menggunakan dari saya terhadap pembuat antivirus itu, karena saya udah membuktikan antivirusnya keren. Yang pertama adalah Smartdev. Maksudnya urutan pertama ya. Yang urutan kedua adalah Smartdev. Dan yang pertama itu adalah Asset NOD. Asset NOD itu buatan luar negeri dan itu antivirusnya keren, bagus, nggak jahat. Kalau kita punya crack, bukan gini. Kalau misalnya kita punya file-file yang harusnya tuh bukan crack ya. Ada file-file yang bentuknya kayak DLL dan macam-macam itu. Itu kalau untuk antivirus yang lain biasanya disikat habis, dibersihkan sama dia, dibaca virus, padahal bukan. Padahal kalau dia kita install,
Kalau file itu ada di dalam laptop atau dalam hard disk komputer, dia tuh gak akan ngerusak sistem. Tapi sama antivirus-antivirus yang lain, dia bakal dibaca merusak sistem. Akhirnya dia dihapus. Jahat ya. Kalau untuk EZNOD tidak. EZNOD itu ringan. Ringan banget antivirusnya. Dan dia powerful banget. Dia nggak ada background job. Jadi kalau misal kita lagi pakai antivirus, kita lagi pakai laptop atau komputer, itu nggak bakal berat rasanya. Kalau kita ngetik lancar-lancar aja. Kalau misal kita mau lagi ngerjain sesuatu, lagi edit-edit, dia tetap lancar-lancar aja. Tapi begitu masuk virus, dia langsung ngedeteksi gitu. Dan kita dikasih dua opsi, antivirus itu memberikan kita opsi mau dimatikan virusnya, mau dihapus, di-delete, atau mau dikarantina gitu. Kadang-kadang sih saya pilih karantina dulu. Begitu udah di karantina, saya kira-kira perhatikan dulu, terus baca kira-kira antivirusnya tuh, maksudnya kira-kira virusnya tuh apa namanya gitu. Trojan kah, worm kah. Untuk saya bisa antisipasi aja di kemudian hari kalau misalnya saya masuk ke situs atau pakai flash disk di komputer, dari mana nanti dia masuknya gitu. Oh, misalnya kalau Trojan itu masuknya dari flash disk misalnya. Berarti saya akan hati-hati menggunakan flash disk. Atau worm datangnya dari internet misalnya. Jadi saya akan coba untuk hati-hati pakai internet gitu. Dan untuk EZNOD itu nggak cuma bisa nge-scan file di sistem, tapi dia bisa scan file saat booting. Keren kan? Terus yang kedua adalah Smartdav antivirus. Smartdav antivirus itu antivirus buatan Indonesia. Dan saya udah buktikan Smartdav itu keren banget pemirsa. Background jobnya saya nggak tahu ada apa enggak, cuman dia ringan betul. Ringan betul, meskipun itu versi free pemirsa. Herannya seperti itu ya. Versi free tapi powerful. Beda sama antivirus yang lain. Kalau misalnya pakai EZNOD, kalau kita pakai yang free, kita nyekan virus bisa, cuman kita nggak bisa ngedelete atau ngebersihin virus atau ngebersihin file yang udah kena infeksi sama virus tadi. Tapi kalau di Smartdav, enggak. Di Smartdav meskipun free, kita scan file yang kena virus, bisa kita bersihkan, bisa kita delete virusnya, bisa kita difixkan, akhirnya selesai. File yang kena infeksi virus tadi dia sembuh dan nggak rusak filenya. Hebat. Dan harganya murah pemirsa. Terakhir saya lihat itu harganya Rp30.000. Dan gampang banget belinya, nggak pakai kartu kredit atau nggak pakai macam-macam tetek bengek, cuman pakai WhatsApp. Jadi cuman tinggal WA ke yang punya, habis itu nanti sama dia dikasih serial number, terus tinggal kita masukin. Dan itu bisa dipakai selama 1 tahun. Untuk 1 PC, untuk 2 PC, untuk 5 PC pun murah harganya pemirsa. Jadi 2 antivirus tadi saya rekomendasikan untuk pemirsa yang masih sering menggunakan laptop. Jelas masih sering. Contohnya seperti saya nggak mungkin nggak pakai laptop tiap hari ya. Handphone sama laptop tiap hari udah jadi kebutuhan sama saya. Karena memang udah profesinya pemirsa. Mau nggak mau tiap hari harus betulin laptop, harus betulin perangkat-perangkat digital, edit-edit, dan lain sebagainya. Tentu butuh antivirus yang mumpuni untuk dalam hal membersihkan laptop kita dari virus dan menjaga laptop kita dari serangan virus-virus yang sangat-sangat merugikan data dan kantong kita. Karena kalau hard disk sudah kena virus kadang-kadang rusak dan kantong bakal nggak hemat karena kita harus beli hard disk baru kalau virusnya jahat. Baiklah ya, udah kalau gitu saya mau bacain yang lain lagi. Terima kasih infonya sangat membantu. Iya sama-sama. Terus ada Mas punya saya kayak gitu penyakitnya, tapi virusnya nggak kedetek. Apa solusinya? Ini saya udah balas kayaknya. Oh udah.
Bisa jadi emang nggak ada virus penyakit kayak gitu 90% touchpad-nya. Tapi pertanyaannya, Mas punya saya kayak gitu penyakitnya, tapi virusnya nggak kedetek, apa solusinya? Ya, betul. Solusinya bukan karena virus, ya di scan pakai antivirus, virusnya nggak ketemu karena memang komputer kamu bersih, nggak ada virusnya. Jadi kemungkinan 90% kerusakan itu terjadi karena touchpad-nya yang rusak. Terus dibalas, tapi kalau di refresh, hilang bentar, gitu lagi om. Jia minta servis nih, teman kerja. Kamu pakai laptopnya teman kerja ya? Terus punya saya juga sama kayak gitu, udah diikut kayak di video ini, tetap aja kembali ke semula, pakai mouse eksternal juga sama loncat-loncat, minta solusi dong. Solusinya kamu buka laptopnya, kamu lepas kabel fleksibel untuk touchpad atau untuk keyboardnya. Tenang aja, pasti sembuh itu, nggak mungkin enggak. Kalau dilepas touchpadnya masih tetap rusak, masih tetap gerak-gerak sendiri kursornya. Coba lepas keyboard, kalau masih gerak-gerak sendiri, nggak mungkin. Karena nggak mungkin bergerak sendiri, soalnya touchpadnya waktu kabel fleksibel itu dipasang, dia nggak akan bekerja, pemirsa. Touchpad ya, kursornya itu nggak bakal gerak gitu. Kamu lepas dulu soket keyboard, kabel fleksibel keyboard internal ya. Masih bergerak nggak kursornya? Kalau masih bergerak, berarti keyboardnya nggak rusak. Kalau masih bergerak, coba cabut kabel fleksibel di touchpad. Begitu udah dicabut, masih bergerak nggak? Nggak mungkin bergerak. Karena touchpadnya waktu fleksibel kabel itu dipasang, dia nggak bekerja. Nah, kalau misalnya begitu dicabut kabel fleksibel di touchpad itu dicabut, artinya kamu harus cari, berarti kursornya nggak bergerak, berarti memang touchpadnya yang rusak gitu. Jadi kamu harus ganti touchpad. Moga-moga aja ada ya. Soalnya jarang juga sih orang jual touchpad. Biasanya touchpad itu bakal lebih lambat rusak daripada hard disk atau layar atau VGA biasanya. Saya sering nemuin penyakit laptop tuh karena VGA-nya rusak atau layarnya rusak gitu. Dan kayaknya saya udah 13 menit nih nemenin pemirsa di luar sana yang pengen tahu gimana caranya untuk memperbaiki dan menganalisa perangkat-perangkat elektronik yang biasa kita pakai sehari-hari yang rusak. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.